organisasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk organisasi bisnis, organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Setiap jenis organisasi memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Fungsi manajemen dalam organisasi mencakup 4 unsur utama, yaitu perencanaan atau planning, merencanakan tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian atau organizing, membangun struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan menentukan tugas dan tanggung jawab. Pengarahan atau leading, memotivasi, memandu, dan mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian, kontrolnya, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, serta melakukan perubahan jika diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen ini berlaku untuk berbagai jenis organisasi, meskipun detailnya bisa berbeda tergantung pada konteks dan tujuan masing-masing organisasi. Jenis organisasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan struktur formal yang ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga. Struktur formal tersebut meliputi aturan, tanggung jawab, dan hierarki dalam organisasi. Contohnya, organisasi formal adalah perusahaan, sekolah, dan pemerintahan. Fungsi manajemen dalam organisasi formal meliputi perencanaan atau menetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian, menetapkan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi. Pengarahan, membimbing dan mengarahkan anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengendalian, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang tidak memiliki struktur formal yang jelas. Organisasi informal berbentuk melalui interaksi sosial antara anggota organisasi. Biasanya organisasi informal. Dalam organisasi informal, fungsi manajemen memiliki peran yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Fungsi manajemen dalam organisasi informal meliputi komunikasi, mendorong komunikasi yang efektif antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi, mengkoordinasikan kegiatan dan upaya anggota organisasi agar saling mendukung dan bekerja secara sinergis. Motivasi, mendorong dan memotivasi anggota organisasi agar berpartisipasi aktif dan berkontribusi secara optimal. Pemecahan masalah, menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul dalam organisasi untuk menjaga harmoni dan efektivitas kerja. Secara umum, fungsi manajemen dalam kedua jenis organisasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi dan mengelola organisasi. Dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu organisasi bisnis, organisasi nirlaba, dan lain sebagainya. 1. Organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu entitas yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan ekonomi, fungsi manajemen dan organisasi bisnis meliputi perencanaan atau planning, merumuskan tujuan perusahaan, mengembangkan strategi, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian atau organizing, mengalokasikan sumber daya, membangun struktur organisasi, dan menetapkan tugas dan tanggung jawab. Pengarahan atau leading, mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi karyawan agar mencapai tujuan perusahaan.
pengendalian controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan finansial, tetapi untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan. Nirlaba sering menjadi agen perubahan dan memainkan peran penting dalam masyarakat. Fungsi manajemen organisasi nirlaba serupa dengan fungsi manajemen pada organisasi dengan tujuan finansial, tetapi ada beberapa perbedaan dalam konteks nirlaba. Fungsi yang umum diterapkan dalam organisasi nirlaba meliputi perencanaan. Manajemen organisasi nirlaba perlu merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Mereka juga perlu membuat rencana kerja untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan strategi yang akan digunakan. Yang kedua, pengorganisasian. Manajemen organisasi nirlaba bertanggung jawab untuk mengatur struktur organisasi dan menentukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Yang kelima, pembangunan sumber daya. Organisasi nirlaba sering mengandalkan dukungan dari donor atau mitra untuk menjalankan program-program mereka. Oleh karena itu, fungsi manajemen organisasi nirlaba juga melibatkan pengembangan sumber daya untuk mendapatkan dana, barang, atau jasa dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan organisasi. Ini meliputi pencarian, pendanaan, penjalinan hubungan dengan donor dan mitra potensial, dan manajemen keuangan yang efisien. Selain fungsi-fungsi tersebut, manajemen organisasi nirlaba juga bertanggung jawab untuk membangun citra positif organisasi di masyarakat, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjaga integritas dan akuntabilitas organisasi. You don't even know my name.